Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 593. Saya tidak tahu siapa yang bodoh. Oke, Bailey, jangan katakan beberapa kata. Ross mengerutkan kening dan memarahi Bailey. Bahkan, dia juga tidak mengerti mengapa Bailey begitu memusuhi Lin Yu. Mereka hanya bertemu 2 kali secara total, jadi tidak mungkin untuk membuatnya benar-benar permusuhan. Kemudian dia menoleh ke Lin Yu dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan dengarkan dia, ikuti saja aku." Setelah beberapa saat, alasan mengapa saya meminta Anda untuk datang dan membantu adalah untuk meningkatkan peluang Anda untuk menang. Dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan Lin Yu, dan situasi Lin Yu dari 1 musuh 3 di taman bawah tanah barusan memberinya pemahaman baru tentang kemampuan Lin Yu. Dia bisa melihat bahwa keterampilan Lin Yu tampaknya telah meningkat pesat sejak perpisahan terakhir. Jika Bailey telah melihat kinerja Lin Yu sekarang, dia pasti tidak akan berani membenci Lin Yu seperti yang dia lakukan sekarang. Jadi dengan master seperti itu di sisinya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia merasa jauh lebih nyaman. Ini juga alasan mengapa dia mengabaikan keberatan Bailey dan bersikeras menemukan Lin Yu. Bailey terlihat sangat kesal saat melihat Ross, wajahnya menjadi berat, dan dia tidak banyak bicara, menoleh dan mengemudi dengan damai. "Ngomong-ngomong, adik kecil, apa kau tahu asal-usul 3 orang yang baru saja kau lawan?" Ross berkedip pada Lin Yu, dan jika dia bertanya dalam-dalam, "Kudengar kamu menyebut mereka kendo untuk semacam aliansi, kan?" "Ya, Liga Master Pedang adalah organisasi kerajaan Jepang." Lin Yu mengangguk dan bertanya, "Kenapa, kamu juga pernah mendengarnya?" "Tidak." Ross menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pada Lin Yu, "Tapi adik kecil, kamu salah kali ini. Aku sudah menyentuh detail taman bawah tanah ini. Memang di tangan sekelompok orang Jepang, tapi mereka tidak suka. Apa yang kamu bicarakan adalah dari Sword Master League. Oh, sudahkah kamu menyentuh detail mereka?" Lin Yu sedikit terkejut. Pertama, dia terkejut bahwa Ross telah mengetahui detail dari kelompok orang ini, dan kedua, dia terkejut karena dia salah menebak. Dari pakaian Toyotomi dan yang lainnya dan trik yang mereka gunakan barusan, dia dapat sepenuhnya menyimpulkan bahwa mereka memiliki hubungan yang rumit dengan Sword Master League, dan seharusnya tidak ada kesalahan. "Tuan Ho, lain kali saya sarankan Anda mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah sebelum Anda tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Hindari membodohi diri sendiri." Bailey di depan mengejek Lin Yu dengan suam-suam kuku melalui kaca spion. "Kendarai mobilmu. Hati-hati jangan sampai ketahuan." Ross dengan marah mengeluh tentang Bailey, dan kemudian menoleh ke Lin Yu dan berkata, "Saudara Jing. Itu adalah senior Bailey yang telah menyelidiki. Kelompok orang Jepang ini sebenarnya berasal dari organisasi keluarga bawah tanah yang sangat terkenal di negara yang disebut organisasi Senmu." "Organisasi Senmu?" Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan cemas, "Apakah kamu yakin tidak menyelidiki salah?" "Saudaraku telah menyelidiki banyak hal, dan tidak pernah ada kesalahan." Sebelum Ross dapat berbicara, Bailey menjawab Lin Yu dengan sangat tidak senang. Lin Yu mengangguk penuh semangat dan bergumam, "Organisasi Senmu, Sword Master League, ini benar, ini benar." Faktanya, Lin Yu tidak salah menebak, orang-orang ini memang anggota Liga Master Pedang, tetapi mereka adalah anggota organisasi Senmu di bawah Liga Master Pedang. Terakhir kali Hezi Zen terkena racun aneh dari organisasi Senmu, ketika dia menyebutkan kepada Lin Yu bahwa organisasi Senmu telah mencuri dokumen yang berhubungan dengan garis kehidupan Tiongkok. Lin Yu menduga bahwa organisasi Senmu ada hubungannya dengan aliansi Master Kendo. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Ross.
Dugaan Lin Yu sebelumnya adalah bahwa organisasi Shenmue memang merupakan organisasi yang bergantung di bawah Sword Master League. Kalau tidak, bagaimana mungkin beberapa teknik Liga Master Pedang dipelajari oleh orang-orang yang diorganisir oleh Shenmue? Baru saja Lin Yu bertanya-tanya apakah kekuatan orang-orang di Liga Master Pedang akan lebih lemah dari yang dia bayangkan. Kecuali untuk Toyotomi dan Fujiwara, kekuatan yang lain agak lebih rendah. Sekarang tampaknya Feng semua orang, termasuk menteri, kemungkinan besar dari organisasi Shenmue. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tidak mengerti kata-kata manusia? Bailey berkata dengan dingin, Rose tidak memberitahumu sekarang. Orang-orang ini adalah anggota dari organisasi Shenmue. Mereka tidak ada hubungannya dengan Sword and Dao Grandmaster League Mu. Aku beritahu kamu bahwa organisasi Shenmue adalah yang terbaik di Jepang. Organisasi samurai, hampir semua master top di Jepang, terkonsentrasi di sini. Apakah kamu mengerti sekarang? Lin Yu melirik Bailey dengan samar, dan tidak bisa menahan tawa sedikit. Orang yang bahkan tidak tahu Sword Master League, berani menuduhnya tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang bodoh. Siapa yang tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Tapi Lin Yu tidak repot-repot menjelaskan kepada Bailey, tersenyum tipis dan mengabaikannya. Adik kecil, apakah Sword Master League yang kamu sebutkan ada hubungannya dengan organisasi Shenmue ini? Rose sangat memperhatikan kata-kata Lin Yu, dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan beberapa keraguan. Ini akan kujelaskan nanti. Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, ayo, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang organisasi pohon suci ini? Kulit Rose menjadi serius lagi, dan berkata, sejauh yang kami tahu, organisasi Shenmue telah menghabiskan waktu dan energi yang lama untuk menyusup ke China. Adapun tujuan mereka, kami tidak menyelidiki ini dengan jelas. Dan malam ini kami berada di sini. Surga bawah tanah adalah salah satu industri yang mereka kuasai di China, dan itu adalah sumber dana utama untuk kegiatan mereka di China. Namun, mereka tidak menyangka bahwa lemari besi di China ini dihisap oleh Anda dalam semalam. Rose tidak bisa menahan tawa ketika dia mengatakan ini, dan ada secercah penyembahan di matanya melihat Lin Yu. Sebagai seorang Tionghoa, Rose secara alami juga memiliki kepercayaan diri nasional yang kuat. Lin Yu memenangkan kejayaan bagi Tiongkok dan pada saat yang sama menyapu bersih sumber pendapatan utama pihak lain, yang cukup menjadi pahlawan nasional. Dan wanita mana yang tidak mengagumi pahlawan? Semoga berhasil. Bailey juga memperhatikan ekspresi kekaguman di wajah Rose dari kaca spion, dan tiba-tiba menjadi marah dan bergumam dengan jijik. Tinggalkan dia sendiri. Rose menatap Bailey dengan marah dan bergumam, dia cemburu padamu. Lin Yu dapat merasakan dari nada pidato Rose bahwa Rose memiliki hubungan yang sangat baik dengan Bailey. Bailey telah mengincarnya berkali-kali. Dari awal hingga akhir, Rose tidak terlalu marah dengan Bailey. Sehingga Lin Yu merasakan rasa asam yang aneh di dalam hatinya. Organisasi pohon suci ini benar-benar cerdik. Di tanah Huaxia, biarkan orang Huaxia mendukung mereka dan melakukan hal-hal untuk menangani Huaxia. Lin Yu menyipitkan matanya sedikit, dan rasa dingin muncul di matanya. Malam ini benar-benar bengkok, menghancurkan sumber pendapatan utama organisasi Shenmue. Diperkirakan 20 miliar yuan akan digunakan. Taman bawah tanah ini akan butuh waktu lama untuk pulih. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang akan kamu curi kali ini? Faktanya, Lin Yu tidak ingin bertanya pada awalnya, tetapi karena itu melibatkan organisasi Shenmue, dia secara alami menjadi tertarik pada hal yang akan dicuri Rose. Setelah dia bertanya, Rose ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk memberitahu Lin Yu, berbisik, ya. Mawar. Bailey berbalik dan memarahi Rose dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan lupa, dia dulu anggota Departemen Intelijen Militer. Jika kamu memberitahunya, kamu akan membunuh kami.
Dia juga mendengar tentang pengusiran Lin Yu dari Departemen Intelijen Militer ketika dia berada di toko serba ada, tapi ini tetap tidak menghilangkan kewaspadaannya terhadap Lin Yu. Ross memandang Lin Yu dan ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata ini. Kemudian dia berbisik, "Adik, maafkan aku, masalah ini melibatkan nyawa banyak orang, aku tidak bisa memberitahumu." Dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, dan Lin Yu datang untuk membantunya bahkan tanpa mengetahui apa yang dia coba curi. Tetapi insiden ini tidak hanya melibatkan keselamatannya, tetapi juga keselamatan banyak orang, jadi dia tidak bisa memberitahu Lin Yu terus terang. "Tidak apa-apa." Lin Yu sangat tersenyum padanya, "Aku hanya ingin tahu, tanyakan saja dengan santai. Selama aku membantumu menyelesaikan sesuatu, jangan lupa beritahu aku petunjuknya." "Tidak masalah." Ross mengangguk penuh semangat dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Yu, "Ini pasti petunjuk yang sangat berguna. Kamu bahkan dapat mengandalkan ini untuk kembali ke militer." "Kembali ke Mi." Lin Yu menyipitkan mata sedikit, mengingat bagaimana Yuan He telah memaksanya untuk mundur dari Departemen Intelijen Militer di depan Tokugawa dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin, kulitnya membeku, dan dia berkata dengan ringan, "Tidak perlu." Nah, itu akan segera hadir. Pada saat ini, Bailey di kursi pengemudi tiba-tiba mengingatkan mereka dengan suara yang dalam bahwa kecepatan mobil bisnis hitam di kejauhan telah melambat, dan sepertinya telah memperhatikan Lin Yu dan yang lainnya dan melambat secara khusus. Bailey tidak berhenti sedikit pun, dan langsung melaju melewati mobil mereka. Bagaimanapun, dia tahu kemana tujuan sekelompok orang ini, dan alasan mereka mengikuti sepanjang jalan adalah untuk mencegah kecelakaan, atau kelompok orang ini ganti tempat di tengah jalan dan bawa barang ke tempat lain. Karena tempat di mana surga bawah tanah berada agak condong ke pinggiran kota, sekarang telah pergi begitu jauh, lingkungannya tampak lebih terpencil dan sunyi. Tapi setelah berjalan beberapa saat, sebuah area villa yang luas dengan halaman besar tiba-tiba muncul di depan mereka, tetapi hampir tidak ada cahaya, dan tingkat hunian seharusnya rendah. Bailey langsung berkendara melewati area villa ini, dan akhirnya menemukan tempat tersembunyi di tepi sungai yang penuh dengan pohon willow yang menangis dan menghentikan mobil. Bailey melihat kembali ke area villa yang baru saja lewat, menunjuk ke satu-satunya halaman dengan lampu di kejauhan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu dia." Lin Yu dan Ross mendongak bersama-sama, dan melihat 7 atau 8 lampu di dinding halaman, yang sangat mencolok di antara villa-villa. Tak lama kemudian, kendaraan niaga berwarna hitam itu melaju perlahan ke pintu villa, lalu pintu terbuka dan kendaraan niaga langsung masuk. Lalu pergi. Melihat ini, Lin Yu membuka pintu dan keluar dari mobil. Dan masih banyak lagi. Ross dengan cepat menangkapnya, dan berkata, "Jika kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam, masuk saja." "Calon." Bailey melirik Lin Yu dengan jijik, lalu mencibir, "Aku sudah lama mengatakannya, jangan bawa dia. Tidak mengerti apa-apa, keberanian." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.